Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberi kita waktu, nafas, dan kesempatan untuk merenungi firman-Nya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan akhlak terbaik sepanjang zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita tidak hanya membaca Al-Quran tetapi mentadaburnya, merenung, membiarkan ayat-ayat Allah menegur hati kita. Surat yang akan kita tadaburi adalah surat Al-Humazah. Surat pendek tetapi sangat tajam, sangat mengguncang jiwa, dan sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Mari kita baca sebentar surat Al-Humazah sebagai renungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadanna fil khutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadim mumaddadah. Sadaqallahul azim. Surat Al-Humazah turun untuk menegur manusia yang merasa tinggi, yang lisannya tajam, yang hartanya dibanggakan, dan yang merasa aman dari azab Allah. Surat ini tidak menyebut nama, karena siapapun bisa termasuk di dalamnya, termasuk kita jika tidak berhati-hati. Ayat yang pertama, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Humazah artinya mencela di belakang, lumazah artinya menghina di depan. Jamaah sekalian, ini bukan hanya tentang orang zaman dahulu. Ini tentang ghibah, nyinyir, sindiran, komentar jahat, merendahkan orang miskin, dan meremehkan yang lemah. Lisan bisa lebih tajam dari pedang, dan luka karena lisan sering tak terlihat tapi membekas seumur hidup. Allah tidak berkata dibenci, Allah berkata wail, celaka, ancaman keras dari neraka. Kemudian penjelasan dari ayat yang kedua dan ketiga, yaitu yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Menghitung bukan sekedar angka, tapi hati yang terpaut. Bangga dengan saldo, takut berbagi, merasa lebih tinggi karena harta. Dia mengira hartanya akan membuatnya kekal. Padahal berapa banyak orang kaya yang dimakamkan tanpa membawa apa-apa. Harta bukan masalah, tapi ketika harta menguasai hati, itulah bencana. Kemudian penjelasan dari ayat yang keempat sampai ketujuh, sekali-kali tidak, sungguh dia akan dilemparkan ke dalam hutamah. Hutamah itu artinya menghancurkan, melumatkan. Neraka ini menghancurkan bukan hanya tubuh, tapi menembus ke dalam hati. Api Allah yang menyala-nyala, yang membakar sampai ke hati. Karena dosa mereka berasal dari hati yang sombong. Itulah penjelasan dari ayat yang sampai ke ayat 7. Kemudian ayat ke-8 dan ke-9,
Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan, tidak ada pertolongan. Dalam tiang-tiang yang panjang, terikat, terkunci, terkurung. Bagaimana dulu mereka mengurung orang lain dengan lisan dan kesombongannya. Jamaah yang dirahmati Allah, surat ini bukan untuk menunjuk orang lain, tetapi untuk menegur diri kita sendiri. Mari bertanya pada hati kita, apakah lisan kita sering melukai? Apakah kita merendahkan orang lain? Dan apakah harta sudah menguasai hati kita? Jika iya, hari ini adalah waktu terbaik untuk taubat. Allah Maha Pengampun selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Sebagai penutup, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sucikan lisan kami, bersihkan hati kami, jauhkan kami dari kesombongan dan cinta dunia berlebihan. Jadikan kami hamba-Mu yang rendah hati dan penuh kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian tadabbur kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.